Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Morning Zone dan masih bersama dengan Om Bur. Apa kabar Om? Oke Mas. Sehat ya? Alhamdulillah luar baik, biasa. Mas. Nih kita udah masuk di hari Selasa dan ini kita lagi banyak bahas tentang pemain naturalisasi dan juga timnas ya. Timnas Indonesia. Timnas U20 yang akan tanding nih. Tanding di Piala nanti Asia. di Piala Asia. Nah Om Bur, kita bahas yang kemarin dulu nih, ya kan? Ada 3 pemain dinaturalisasi ini, ada Ole Romeni, ada Dion Marks dan Tim Gaypens ya. Betul. Nah ini menurut Om Bur, kira-kira ini bisa menambah amunisi timnas Indonesia secara keseluruhan atau enggak dari Ole Romeni dulu deh? Ya, yang pasti sih ya bakal menambah amunisi Mas Andri ya. Ole Romeni kan secara pengalaman nggak bisa diragukan lagi ya. Iya. Dia pernah golin 12 gol di Eredivisie musim 2002-2023 sama FC Emmen. Iya. Terus dia akhirnya pindah ke FC Utrecht dan akhirnya sekarang main di Oxford. Mungkin di Oxford menit tampil belum terlalu banyak. Iya, masih 25-an kalau nggak salah ya. Jadi di 3 match terakhir selalu main, cuma jadi pemain cadangan. Tapi itu wajar karena kan statusnya dia pemain baru kan. Jadi Ole masih butuh waktu untuk adaptasi bersama tim barunya. Jadi kebetulan si pelatih Oxford United itu si Gary Rowett juga bisa dibilang udah punya komposisi tim yang kuat lah ya. Jadi starting 11 terbaiknya karena kan Oxford di 8 terakhir di Liga 2 Inggris tuh cuma kalah sekali. Jadi 5 menang, 2 imbang dan sekali dan sekali kalah. Jadi makanya Ole Romeni belum dikasih kesempatan nih buat main starter. Mungkin nanti ada waktunya, mungkin di minggu depan atau 2 minggu lagi. Jadi nggak ada yang tahu ya. Nah terus yang pasti sih Ole Romeni tenaganya sangat pas untuk mengisi kekosongan Ragnar Oratmangun nih saat lawan Australia nanti. Jadi kan Ragnar kebetulan juga dapat akumulasi kartu sehingga nggak bisa main lawan Australia nanti tanggal 20 Maret. Nah jadi apapun formasi yang nanti diturunkan Patrick Kluivert, entah itu 3-5-2 atau 3-4-3 atau 4-3-3, saya yakin sih Ole Romeni bakal ngisi salah satu posisi di lini depan. Entah itu sebagai winger kanan, kiri, atau penyerang tengah. Dia aslinya itu juga bukan murni striker ya? Bukan, dia aslinya tuh winger kanan kan? Iya. Jadi kalau mungkin pertama kali orang lihat, wah ini striker banget. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dia full pertandingan, dia sebenarnya winger kanan yang dia tuh menyamakan dirinya sebagai Neymar Junior. Jadi makanya Neymar Junior dia tuh mengidolakan Neymar. Jadi kalau di IG dia sering update soal Neymar. Kayak gaya-gaya juga kayak Neymar kan pakai celana yang gombrong. Iya, benar. Ini menggaya-gaya Neymar ya. Gaya Neymar secara style main dan style di luar tuh. Ini kalau kata anak muda sekarang apa skena ya? Skena Neymar. Jadi pokoknya dia Neymar banget lah. Jadi secara gaya seperti itu, jadi makanya ini sangat cocok lah buat amunisi timnas Indonesia senior. Kalau misalnya ini kita menggunakan pola yang lama atau 3-4-3 atau 4-3-3 ya. Mau pola baru, misal Kluivert tiba-tiba mainin 3-5-2 atau 4-3-1-2, saya yakin Ole tetap bakal ngisi salah satu posisi di lini depan. Karena dia juga punya kemampuan sebagai striker sebenarnya. Benar. Jadi kalau secondary posisi itu emang penyerang tengah kan. Nah, itu untuk Ole. Kalau untuk Dion Marks dan Tim Gaypens kan awalnya ini memang diproyeksikan untuk timnas Indonesia U20 di Piala Asia yang bakal mulai di hari Rabu. Meskipun telat ya, akhirnya nggak masuk. Tapi karena di entry by name tuh udah ditutup tanggal 13 Januari. Nah jadi Dion dan Tim Gaypens nggak bisa main di Piala Asia. Cuma bukan berarti kiprahnya di U20 berakhir nih. Jadi kalau misal U20 nanti bisa masuk Piala Dunia via jalur Piala Asia, misal bisa masuk semifinal. Nah Gaypens dan Dion tuh bisa main di Piala Dunia nanti di bulan September. Oke. Dan dia posisi back ya dua-duanya ya? Back tengah dan back kiri. Jadi kalaupun U20 juga amit-amit nggak lolos Piala Dunia U20, dia bisa main di timnas Indonesia U23 juga sebenarnya. Karena di tahun ini kan ada beberapa event juga, ada SEA Games 2025 di akhir tahun di Thailand, dan juga ada kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang kemungkinan tuh di bulan September. Jadi Dion dan Tim Gaypens jangan berkecil hati lah intinya. Jadi masih banyak kesempatan dan juga di timnas senior juga nggak nutup kemungkinan dipanggil juga nanti di bulan Maret kan. Dion Marks juga kan sekarang baru aja gabung klub Liga 2 Belanda nih, masih klub profesional namanya Top Os kan. Jadi kalau dia bisa dapat menit tampil reguler di sana tuh bisa jadi dia masuk ya. Dia bisa geser mungkin Muhammad Ferrari dari Persija atau Justin Hapner yang sekarang masih main di level akademi gitu. Iya sih, benar.
Jadi lebih inilah ya, lebih menjanjikan lah ya, karena dia udah main di level divisi profesional walaupun divisi 2 ya, Belanda. Benar. Nah, kalau menurut Om Bur sendiri nih, dengan kehadiran Ole Romeni nih terutama gitu ya, daya gedor timnas ya kan, kayak kemarin kan rame nih kita bilang nih ya, Oke Zoners juga pasti ngikutin nih perkembangannya kan, ya kan, daya gedor kita tuh kurang banget deh gitu, ya kan, utak-atik di tengah, giliran mau finishing kurang gagal gitu gagal kan. Kita berapa kali kan situasi 1-1 lawan Arab Saudi, lawan Jepang, gagal kan, Ragnar berkali-kali. Ya makanya harapannya kehadiran Ole sih bisa memperkecil gap itulah ya. Karena kalau kita lihat tuh dari 6 laga timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini, kita tuh nggak pernah dapat tenang bebas dari dekat kotak penalti. Jangan kan tenang bebas, penalti juga nggak pernah dapat. Karena ya itu minimnya serangan yang kita miliki. Jadi kan nggak ada yang nekel ya. Nggak ada yang nekel. Karena serangan berbahaya gitu kan. Padahal kita kalau punya penendang-penendang ulung tuh buat free kick kan, kita ada Tom Hai, ada Calvin Verdong. Cuma karena daya dobraknya aja nih yang belum berbahaya, jadi ya gitulah, kita jadi minim chance atau minim peluang lah ya. Makanya harapannya Ole bisa bikin perubahan di lini depan timnas Indonesia di lawan Australia dan lawan Bahrain nanti. Dan kalau menurut Om Bur sendiri, impact-nya akan besar nggak kira-kira? Saya lihat sih ya impact-nya bakal besar ya, apalagi nanti di lawan Australia kan kita nggak punya Ragnar yang biasa. Ragnar ini kan tipe penyerang yang mobile ya, rajin dia berani. Dia mau turun kan ke pertahanan buat ngebantu pertahanan dan juga untuk menyerang pastinya kan. Jadi ya kita lihat pas gol pertama lawan Arab Saudi kan itu juga Ragnar dalam posisi dari bertahan kan, tiba-tiba dia lari dari kiri dan umpan cutback ke Marcelino. Jadi ketiadaan Ragnar nih yang pasti bakal digantiin oleh Romeni di laga lawan Australia nanti. Nah, menariknya nih nanti gimana nih pas lawan Bahrain kan, siapa yang bakal dimainin Sintayong pas di GBK kan, kita ada beberapa opsi kan. Ragnar ini kali dimainin Kluivert maksudnya apa? Oh iya, Kluivert jadi Sintayong ya. Jadi ingat pelatih sebelumnya. Belum move on. jadi masih Sintayong kan. Iya. Makanya jadi Kluivert, nanti kira-kira siapa yang bakal dimainin. Karena kan kita ada banyak opsi juga kan. Ada Ole, ada Rafael kalau nanti Rafael strike ya. Dan juga mungkin Ramadan Sananta nih nggak bisa dikesampingin juga kan. Kalau dari statistiknya juga dari beberapa striker yang udah dipanggil sama pelatih sebelumnya dan juga pelatih sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir, di tahun 2025 ini baru Sananta yang golin. Iya sih. Ya kan? Sananta udah golin. Tapi ini murni striker ya. Murni striker ya kan. Jadi Sananta baru udah golin 3 di Liga 1, maksudnya di dan itu kayaknya nggak masuk skemanya STY dulu ya. Murni striker itu nggak masuk ya. Tapi Kluivert ini kan dulunya memang murni striker juga kan. Nah itu dia. Nah mungkin ada kemungkinan dia pasti akan bawa gaya permainan dia dong dulu waktu masih main kan. Itu kemungkinan itu dia. Ya kan? Dia akan mencari seorang yang benar-benar striker murni yang emang ngendon aja di depan gitu. Ngendon di depan ya kan. Karena kan ya sebenarnya masih ada tipe striker itu di dunia profesional kan, ada Lewandowski kan. Ada, Lewandowski musim ini di Barcelona aja udah golin 30 cuma dari 32 pertandingan. Ada Erling Haaland, ada Harry Kane. Jadi sebenarnya ya masanya striker tengah ini belum berakhir. Jadi ya Sananta kalau bisa nunjukin kelasnya terus nih di Liga Indonesia, ada potensi dipakai Kluivert. Gitu. Iya, karena memang sekarang trennya itu semua penyerang tuh dari kanan kalau nggak dari kiri ya. Betul. Maju semuanya ke depan. Iya. Benar. Iya nih, striker bayangan-bayangan itu kan. Nah, itu tuh yang bahaya. Kayak Marcelino pun kan walaupun dia mulai karir dari gelandang kan, lama-kelamaan dia jadi ke depan kan? Iya, maju terus dia. Jadi winger kanan kiri kan, jadi false nine juga. Nah yang menarik ini sebenarnya soal Egy nih, Om Bur, iya kan? Iya kan, dia kemarin kan sempat ditonton juga katanya, sama Coach Patrick, sama Alex Pastor juga ya, pertandingan lawan Persija ya. Persija kemarin di mana, Pakansari. Pakansari ya, Dewa United nih. Betul. Nah itu gimana? Kalau untuk menurut karena dia terengginas banget ini. Banyak boleh di tahun ini udah 9 ya, musim ini maksudnya. Musim ini. Kalau saya lihat sih, kalau nggak cedera Egy pasti dipanggil. Cuma kalau untuk dimainin jadi starter maksudnya. Nah itu masih agak berat karena kalau Coach Patrick nih pakai formasi 4-3-3 atau 3-4-3, posisi winger kanan tuh udah pasti diambil oleh Romeni gitu kan. Terus di penyerang tengah mungkin Rafael Strike, di kiri
ya bisa Eliano atau bisa siapa. Pokoknya sebenarnya pesaingnya Egy itu di posisi winger kanan timnas banyak kan, ada Yakob Sayuri, ada Ole juga tadi, ada Eliano, ada Witan juga. Makanya tinggal kebijakan bagaimana nih, kebijakan Coach Patrick kan, karena tapi mungkin Coach Patrick tuh pakai 3 back atau 4 back nih kira-kira. Kalau saya ngeliat ya, maksudnya kalau dia ini aja terawangan aja. Kalau dari dia ngelatih timnas Kurakau dan ngelatih klub Turki Adana Demirspor itu tuh dia condong pakai 4-3-3 atau 4-2-3-1. Cuma kan balik lagi tuh kepala pelatihnya yang teknik ini si Alex Pastor kan backnya 3 tuh. Backnya 3. Jadi kan di tim kepelatihan itu kan ada Alex Pastor, ada Danny Lanzat, pasti Kluivert kan minta pendapat mereka ini lah. Kalau misalnya nggak pendapatnya nggak diambil, ya buat apa mereka ada gitu kan. Jadi kalau saya ngelihat sih formasi tetap 3 back. 3 back bisa 3-4-1-2 atau 3-4-3. Jadi kenapa kita pakai pola 3 back juga karena stok back tengah kita banyak banget dan itu hebat-hebat semua kan. Iya sih. Maksudnya sayang kalau ada Messi Hilgers, ada J.I.Jes, ada Rizky Ridho, Kevin Dix juga kalau sampai dicadangin sayang. Jadi ya opsi terbaik mungkin 3 back, ada Messi Hilgers, J.I.Jes, Rizky Ridho atau Messi Hilgers, J.I.Jes dan Elkan Bagot. Ya. Oh iya, Elkan Bagot. Itu ada kemungkinan dia akan dipanggil? Kalau nggak cedera pasti dipanggil. Kalau saya yakin sih gitu. Karena di Blackpool dia lagi konsisten kan. Iya. Kemarin kan emang sempat ada masalah sama pelatih sebelumnya kan. Iya. Dan itu katanya Elkan Bagot jadi konfirmasi juga. Elkan Bagot kabarnya sudah minta maaf ke PSSI soal penolakan main di playoff di Olimpiade kemarin kan. Jadi sebenarnya masalahnya sudah clear. Sudah clear nih ya. Sudah clear dengan PSSI, tinggal bagaimana Coach Patrick tertarik atau enggak. Kalau saya ngelihat sih, kalau saya melihat memandang sih harusnya sih tertarik ya. Karena kan kalau dalam pola 3 back itu butuh back tengah tuh yang jago kidal gitu. Maksudnya yang kaki kiri. Jadi kan nah, back tengah sebelah kiri ini nih kita di timnas Indonesia bisa dibilang jarang kan. Cuma ada Justin Hubner dan Elkan Bagot. Nah, makanya bisa jadi Elkan dibawa atau dipanggil. Menarik juga nih ya. Aduh, tetapi ini kan masih ada proses naturalisasi selanjutnya nih, ya kan? Ini yang lagi rame juga nih ya kan, kita nggak bisa pungkiri ini Jairo nih. Jairo, betul. Nah, itu gimana? Ya kalau dalam informasi terakhir sih yang saya dengar tuh ya masih PSSI masih dalam proses pengumpulan berkas ya kan. Berkas Jairo. Apa yang kurang nih? Surat kelakuan baik kan? SKCK dong. Jadi itu emang apa ya? Mungkin deal-dealannya belum oke kali ya. Kalau misalnya deal sudah oke, maksudnya runutan keturunannya udah jelas, berkas sudah dikumpulkan, ya pasti sih saya yakin mungkin dalam 1 atau 2 minggu ke depan atau paling nggak di akhir Februari atau awal Maret, Jairo sudah bisa ke Indonesia. Jadi kan sebelum nantinya berkas Jairo dirapatkan di DPR, dia harus datang ke Jakarta untuk cek kesehatan dan wawancara dengan BIN ya. Itu wajib tuh, itu nggak bisa dilakuin via Zoom kan. Maksudnya nggak bisa dilakuin di luar negeri juga. Kalau kayak Ole Romeni. Jairo belum pernah ke sini ya? Belum pernah. Jadi kalau Ole kayak kemarin kan dia udah datang di bulan November kan, si Dion dan tim Gaipens. Dan pemain lain pun kayak Kevin Dix, Mes dan Eliano yang dia ngambil sumpah di Belgia pun kan sebelumnya sudah sempat datang. Tapi repot nggak sih diizinin sama klub apa enggak tuh kira-kira tuh kalau di tengah kompetisi dia pergi ke Indonesia gitu? Benar-benar. Kalau misalnya biasanya kalau misalnya match-nya di hari Minggu bisa jadi ya Jairo harus bisa bilang ambil cuti paling nggak 2 hari. Karena penerbangan dari Belgia ke Indonesia itu panjang kan, bisa belasan jam kan. Ya paling ngambil cuti 2-3 hari sih. Tapi harapannya bisa tuh ya dia dinaturalisasi. Kalau misalnya dengan kehadiran Jairo artinya selain Tom Haye ada Jairo juga yang jadi jangkar di lini tengah ya. Opsi pertama ya Jairo pasti ditempatin di posisi gelandang dia jadi tandang Tom Haye. Jadi selama ini kan Tom Haye emang nggak punya gelandang yang punya partner ya. Partner ideal di lini tengah. Nah, opsi lainnya Jairo sebenarnya bisa dimainin di pola itu back tengah sebelah kiri ini nih. Nah, kebetulan di klubnya sekarang di Royal Antwerp ini di Belgia, Jairo lebih sering main di posisi itu. Jadi makanya kalau misalnya Kluivert atau Coach Patrick nanti mainin pola 3-4-3 atau pola 3 back lah, ya itu bisa kuat banget di lini belakang. Kita bisa mainin Mes, Jai dan Jairo. Cuma ya tengahnya sayang jadi kosong ya. Maksudnya kita punya Ivar cuma secara kualitas pasti bagusan Jairo. Bagusan Jairo lah. Jadi sih saya ngelihat ya posisi tengah atau jadi partner Tom Haye jadi posisi ideal bagi Jairo sih.
Bisa menarik nih ya untuk kita bahas lebih lanjut. Om Bur, ini nanti kita jeda dulu sebentar. Habis itu kita nanti akan bahas tentang kans Indonesia di Piala Asia U20 nih. Ada Bung Ais. Nanti kita akan ngobrol melalui Zoom. Oke, Zoners, jangan kemana-mana, tetap di Morning Zone.